kepadamu Tuhan, Kau Bapa yang baik dalam hidup kami, dengan kuasa-Mu yang senantiasa menopang hidup kami, yang senantiasa menyertai kami, memberkati, melindungi kami dalam situasi yang masih belum baik di tengah-tengah bangsa kami. Terlebih lagi kami mendengar saudara kami di Sulawesi harus berjuang demi Tuhan, kehilangan nyawa demi iman mereka kepada Yesus. Tetapi kami percaya setiap orang-orang yang tidak mempertahankan nyawa Kristus, mereka telah beroleh hidup di dalam Engkau ya Bapa. Kau boleh teguhkan keluarga mereka, kuatkan. Dan biarlah ya Bapa, kami sebagai anak-anak Tuhan boleh terus teguh, tidak takut, tetapi kami boleh berserah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini biarlah firman boleh terus merema, bicara kepada kami, sehingga melaluinya kami boleh semakin kaya di dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Nama Tuhan. Silakan Gus Bayu melihat slide-nya. Minggu lalu kita sudah belajar poin pertama, bagaimana kita kaya di dalam Yesus. Yang pertama, kaya di dalam iman. Amin. Kaya di dalam iman. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ayat yang ke-9, ini sangat luar biasa. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus adalah Tuhan yang kaya, yang mempunyai segala sesuatunya, baik di surga maupun juga di bumi. Tapi Dia yang kaya rela menjadi miskin. Di dalam Filipi dikatakan Dia menjadi manusia, bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya, kaya di dalam Dia. Dan yang pertama kita sudah belajar kaya di dalam iman. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Setia mengasihi Tuhan sampai Tuhan nanti panggil. Situasi saat seperti ini kapan saja, betul? Temanggung, Magelang itu zona hitam sekarang. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan ingatkan kita untuk berjaga-jaga di dalam iman. Berjaga-jaga dalam arti tetap setia kalau nanti Tuhan panggil kita. Tetap setia mengasihi Tuhan. Udah banyak anak-anak Tuhan juga yang Tuhan panggil dengan cara seperti sekarang. Ada juga kemarin itu kepala rumah sakit dari adik saya di Kalimantan. Orang Kristen juga, ada YouTube-nya. Masih muda. Udah Tuhan panggil juga. Tapi menjadi kesukaan bagi kita, kapanpun dengan cara apapun, kalau Tuhan panggil kita, sukacita besar bagi kita adalah ketika kita tetap setia di dalam Dia. Ketika Tuhan panggil kapanpun itu, dalam keadaan apapun, bagaimanapun cara Tuhan panggil, sukacita besar adalah ketika kita tetap mengasihi Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kaya di dalam perkataan. Jadi ada kaya di dalam
dalam iman, kaya di dalam perkataan, kaya di dalam pengetahuan akan firman Tuhan, kaya di dalam membantu hamba-hamba Tuhan. Ini nanti kita akan lihat. Dan juga kaya di dalam pelayanan kasih, membantu sesama saudara seiman. Dan pagi hari ini kita akan belajar kaya di dalam perkataan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat film ya, film-film perang, biasanya sebelum perang ada satu orang ya, entah itu pemimpinnya ataupun juga ada orang yang dikhususkan yang berdiri di depan seluruh pasukan perang. Apa yang dilakukan? Kalau Bapak Ibu Saudara suka nonton film kolosal perang, apa yang dilakukan orang itu sebelum maju menyerah, sebelum maju menghadapi musuh? Apa yang dilakukan? Dia memberikan kata-kata positif, betul? Dia memberikan kata-kata yang membangun, dia memberikan kata-kata yang membangkitkan semangat. Ayo, kita pasti menang. Kita adalah pejuang. Kita adalah laskar. Kita adalah keturunan para pahlawan. Dan setelah kata-kata itu diucapkan, mereka langsung menyerang. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya ketika mengawali perang. Ada kalanya juga Bapak Ibu Saudara, ketika dalam pertempuran hampir kalah, nyaris kalah, namun kemudian ada satu orang yang tampil ke depan. Dia mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang positif, sehingga pasukan yang sudah lelah itu, pasukan yang sudah hampir menyerah itu, pasukan yang sudah hampir kalah itu bangkit dan keluar menjadi pemenang. Dan banyak situasi kalau kita melihat peperangan dimenangkan oleh sebuah pasukan, itu bukan hanya karena strategi, bukan hanya karena kekuatan perang, bukan hanya karena teknologi perang yang dia punya, tetapi ada kalanya kemenangan itu terjadi ketika ada orang di tengah-tengah mereka yang senantiasa membangkitkan semangat dengan perkataan-perkataan yang membangun. Nah, ayo Mas. Nah, di gereja Tuhan juga sama. Amin. Di gereja Tuhan juga sama Bapak Ibu Saudara. Gereja pasti terus bertumbuh. Entah itu dia punya perlengkapan yang baik, jemaat yang banyak, fasilitas yang oke atau tidak, tetapi gereja pasti akan terus bertumbuh apabila jemaatnya kaya di dalam perkataan. Amin. Gereja itu akan terus bertumbuh. Tidak melihat apakah dia sudah punya gedung yang megah, apakah jemaatnya ribuan, apakah fasilitasnya oke, atau sebaliknya. Tetapi kalau di dalam jemaat itu banyak dipenuhi oleh orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang kaya dalam perkataan, gereja itu pasti akan bertumbuh. Gereja itu pasti akan bertumbuh ketika jemaatnya selalu mengucapkan perkataan-perkataan iman yang membangun, mengucapkan perkataan-perkataan positif yang membangkitkan semangat, bukan sebaliknya yang meruntuhkan, bukan sebaliknya yang menghancurkan. Dan banyak juga gereja yang kemudian hancur karena di tengah-tengah jemaat dipenuhi oleh perkataan-perkataan yang meruntuhkan, perkataan-perkataan yang menghancurkan, perkataan-perkataan yang negatif. Dan itu tidak melihat seberapa besar gedungnya, itu tidak melihat seberapa besar jemaatnya, itu tidak melihat seberapa banyak karunia yang ada pada jemaatnya. Tapi kalau di tengah-tengah jemaat itu ada banyak orang percaya yang selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang meruntuhkan, tinggal menunggu waktu, gereja itu akan runtuh, gereja itu akan pecah, gereja itu akan hancur, lebur. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara,
Bilangan pasal 13. Mari Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa. Ada hal yang baru saya menemukan dari kebenaran firman Tuhan ini. Bilangan pasal 13 ya. Terus gak usah kesana Mas Bayu, biar jemaat melihat Alkitab. Ya. Kita melihat ya ayat-ayatnya. Ayo. Ya. Kita melihat betapa bahayanya perkataan yang meruntuhkan, betapa bahayanya perkataan yang menghancurkan, betapa bahayanya perkataan-perkataan yang negatif. Kita melihat ya. Bilangan pasal 13 ayat 28. 12 pengintai, 10 orang berkata seperti ini. Hanya 2 orang yang berkata positif. Hanya 2 orang yang memperkatakan perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan membangun, yaitu Yosua dan Kaleb. Tetapi 10 yang lain mengatakan demikian. Bangsa di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Lalu di dalam ayat 31 ya, mereka kembali mengatakan, kita tidak dapat maju menyerang, mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32. Nah ini, mereka suka memakan penduduknya. Bayangkan, masa ada sebuah bangsa yang suka makan penduduknya sendiri ya? Kami lihat di sana orang-orang raksasa ya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara betapa bahayanya, betapa menghancurkannya, betapa meruntuhkannya perkataan-perkataan yang negatif. Ini dikatakan oleh 10 orang pengintai dari 12 yang ada. Dan kita melihat dampaknya, akibatnya bagi orang Israel, bagi bangsa Israel, bagi umat Israel. Kita melihat terus. Nah, bagaimana dampaknya? Coba kita lihat ya. Bilangan pasal 14 ayat 1. Coba kita membaca. Betapa bahayanya, betapa luar biasanya dampak dari perkataan-perkataan yang menghancurkan. Kita membaca Bilangan 14 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lihat Bapak Ibu Saudara tahapannya, makin ke bawah ya. Mendengar 10 orang tadi berkali-kali, berulang kali berkata-kata yang menghancurkan, berkata-kata yang negatif, berkata-kata yang meruntuhkan. Mereka gelisah, mereka cemas. Di dalam ayat 1 mereka menangis, mereka histeris, mereka gemetar, mereka takut. Cemas, gemetar, takut. Dari gelisah dulu, kemudian mereka gemetar. Malam itu mereka gemetar, takut menghadapi orang-orang Kanaan. Sebagaimana yang dikatakan 10 orang tadi. Terus pesimis ya. Udah takut, akibatnya pesimis, putus asa, dan akhirnya menyalahkan Tuhan ya. Menyalahkan Tuhan, akhirnya maunya mundur ke belakang. Lebih baik kita pulang ke Mesir. Dan kita lihat slide yang sebelumnya, Mas Bayu. Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di dalam Bilangan 13 ayat 30 ya. Bilangan 13 ayat 30 dikatakan di situ, Bapak Ibu Saudara, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bagaimana tanggapan mereka? Tetapi orang-orang yang pergi ke sana pergi bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang berikutnya Yosua juga
tidak mudah membangkitkan semangat orang yang berkali-kali mendengarkan perkataan yang menghancurkan. Amin. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu terus-menerus diulang-ulang, didengar oleh telinga, walaupun kemudian ada orang yang mencoba untuk membangun kembali imannya, membangkitkan kembali dengan perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangunkan semangat, tidak mudah. Kita lihat terus, Mas Bayu. Ya. Tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bagaimana tanggapan mereka? Bagaimana respon mereka? Histeris, menangis, bersungut-sungut, putus asa sekiranya kami mati, menyalahkan Tuhan, memberontak. Mereka mau cari pemimpin yang baru. Tidak mudah, karena berulang kali. Walaupun Kaleb mencoba menenteramkan hati, memberikan semangat, ayo kita pasti menang, kita pasti mengalahkan. Tetapi lihat, mereka malah justru histeris, menangis, bersungut-sungut, putus asa, menyalahkan Tuhan, mau cari pemimpin yang baru. Ya. Terus Mas Bayu. Nah, lihat lagi Yosua, ya. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Kalau tidak berhasil, kata Yosua, ayo, di sana adalah negeri yang luar biasa baiknya. Ada susu dan madunya. Kita pasti akan menang. Sekiranya Tuhan berkenan, kata Yosua, kita pasti akan mengalahkan bangsa itu. Di sana ada susu dan madunya, sangat baik. Bagaimana respon mereka? Mereka justru mengancam, betul? Hendak melontari Yosua dan Kaleb dengan batu. Dihukum Tuhan akhirnya mereka, betul? Tidak sampai ke tujuan, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Bilangan 14 ayat 23, semua yang bersungut-sungut itu, termasuk 10 orang pengintai itu, tidak sampai ke Kanaan. Amin. Jadi tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, ya. Terus, nah, ini yang perlu kita sadari, ya. Jadi kita harus sadari jangan sampai jadi orang yang 10 orang pengintai tadi, ya. Itu baik kepada diri kita sendiri maupun juga kepada sesama kita, apalagi di dalam persekutuan, ya. 1 bulan ini buat saya tidak mudah, ya, untuk memperkatakan perkataan-perkataan positif. Tapi kemudian ada satu titik, nah kamu kalau begitu terus mau seperti apa? Semuanya akan terbengkalai. Akhirnya mulai harus kerjakan lagi. Tapi kita melihat, ya, kalau di dalam satu kelompok, dalam satu persekutuan, ya, dalam satu gereja, ini yang dibangun itu bisa susah sekali, ya, untuk kembali membangkitkan semangat, ya. Jadi seringkali kita juga beralasan berdalih yang realistis saja, ya, betul ya? Ketika mungkin ada yang memberi semangat, ayo maju, yang realistis saja, ya. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, ini sangat bagus sekali. Kenyamanan adalah penjara kebebasan dan hambatan diri untuk berkembang, ya. Dan ini satu perenungan saya. Kita lihat bersama. Ya. Nah ini yang bahaya, Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama yang di atas. 1, 2, 3. Orang bisa nyaman dengan keadaan yang sebetulnya tidak baik. Ia memilih hal itu karena enggan untuk berkorban, untuk berjuang. Benar kan? Ini orang-orang Israel begitu, ya. Banyak kita, termasuk juga banyak gereja yang bisa nyaman dengan keadaan yang sebetulnya tidak baik, ya. Yang sebetulnya Tuhan rindu mereka bisa beranjak dari sana, ya. Kita
gagal bagaimana? Apakah toh seperti ini sudah baik-baik saja kok, gitu kan? Nah, kita kadang seperti ini karena apa? Kita nggak mau berkorban, ya. Kita nggak mau berjuang. Nah ini gereja juga kadang-kala begitu, ya. Jadi kalau Tuhan kasih visi bagi gereja kita, apapun itu menurut saudara itu dari Tuhan, ya. Baik melalui gembala maupun juga melalui Bapak Ibu Saudara. Kemudian tiba-tiba Bapak Ibu Saudara bilang, sepertinya tidak mungkin. Nah, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah tidak mungkin atau karena kita tidak mau mengerjakan? Apakah tidak mungkin atau karena kita tidak mau berkorban? Apakah tidak mungkin atau karena kita tidak mau melakukan? Persoalan bangsa Israel adalah mereka tidak mau berkorban, mereka tidak mau berjuang. Akhirnya keluarlah perkataan-perkataan yang menghancurkan, meruntuhkan, membinasakan. Tetapi lihatlah Yosua dan Kaleb. Mereka memandang ke depan, mereka melihat ke depan, dan tentunya mereka juga mau berkorban, mau berjuang. Firman Tuhan mengatakan mereka adalah orang-orang yang kemudian ada di barisan yang paling depan. Jadi kadang-kala kita seperti ini, ya. Sudahlah, tidak mungkin. Nah, kita bukan seperti gereja lain, kita bukan seperti tempat lain. Nah, ini kita merasa nyaman, bisa nyaman di tempat yang sebetulnya belum baik. Termasuk juga dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam tanggung jawab kita, ya. Kita bisa nyaman dalam keadaan situasi yang sebetulnya tidak baik, karena kita tidak mau berkorban, berjuang untuk memperjuangkannya. Terus, jadi sangat dibutuhkan di dalam gereja anak-anak Tuhan yang kaya dalam perkataan, ya. Saling membangkitkan semangat, ya. Kenapa? Sebab perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, ya. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya. Ketika kita menciptakan suasana di mana kita bisa saling membangun, saling memberikan semangat, berkata-kata positif, itu bisa menjadi obat. Ya. Kemarin ada yang menyemangati buku-buku, gitu kan? Ayo, ya. Walaupun keadaannya seperti ini, saya tahu, gitu, ya. Tetap yang penting protokol, gitu kan? Akhirnya bisa terus dengar firman Tuhan, gitu ya. Kalau saya memang gembala sekarang lebih banyak datang bagaimana keputusan Bapak Ibu Saudara ya masing-masing. Tapi kemarin ada yang menyemangati. Ya Bu, ya Ibu kan sudah begini, wah gini-gini, sudah harus apalagi sepuh. Nah itulah repot lagi, ya kan. Akhirnya udah melempar mundur selamanya, gitu ya. Gitu ya, jadi ayo, gitu kan. Nah, gitu ya, jadi harus saling memberi semangat terus. Nah, perkataannya akan menjadi obat bagi hati yang berputus asa dan bagi tulang yang kering oleh semangat yang patah, ya. Jadi saling memberi semangat satu dengan yang lainnya. Yang mulai roda-roda raketo, gitu kan, di WA, ayo semangat lagi, gitu ya. Saya mau katakan lebih kena, antar jemaat itu lebih kena kalau saling memberi semangatnya. Kepala bagian datang way, gitu ya, datang ke belakang, pulang, nanti datang lagi ke belakang, pulang. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara yang saling memberi semangat itu lebih kena, karena ada pesannya, ya, satu dengan yang lain. Ada ya sulit dikatakan, ya, Bapak Ibu Saudara yang bisa ngerti itu. Terus
Musa, Yosua, Kaleb bersama bangsa Israel bukan tantangan kecil, Bapak Ibu Saudara. Bukan tantangan kecil ya. 430 tahun di penjara, bukan di penjara, diperbudak ya. Kalau mau bandingkan dengan orang Kanaan, dalam segala hal mereka kalah. Kemajuan persenjataan, kekuatan pasukan perang, pengetahuan tentang ilmu dan strategi perang, memang mereka kalah. Apa yang dikatakan oleh 10 orang itu memang betul ya. Di sana orangnya besar-besar, ada yang betul juga gitu kan. Ada orang enak di sana, raksasa, belum lagi nanti kekuatan perangnya, belum lagi nanti jumlahnya lebih banyak, pengalamannya ya. Kuat-kuat, kota-kotanya sudah berkubu, sangat besar. Tetapi dengan perkataan iman ya, dari Yosua dan Kaleb, bangsa itu dapat mengalahkan musuh ya. Dengan perkataan iman itu jauh lebih besar kuasanya daripada tantangan yang ada di depan yang mereka sedang akan hadapi, dengan memperkatakan perkataan-perkataan yang memberani ya. Terus nah ya, ini kita belum punya gedung gereja permanen ya, jemaat pun belum banyak, namun kita harus punya semangat. Amin. Kita harus punya semangat ya. Kita harus punya semangat, dan itu kita dapat bangun dengan mengucapkan perkataan-perkataan iman yang membangkitkan semangat ya. Sampai kapan nanti kita punya gedung permanen? Tidak tahu. Tapi kita punya perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat. Itu yang akan menolong kita untuk terus bertahan, untuk boleh terus bertumbuh, untuk boleh terus berjuang. Kalau nanti Tuhan sudah kasih tahu kepada kita bersama-sama, ayo kita berani melangkah ya. Kalau Tuhan nanti suruh, misalnya ada sesuatu rencana yang lain, kita harus berani melangkah, kita harus berani berkorban, kita harus berani berjuang. Jangan sebaliknya, sudahlah, kayak gini sudah bagus kok, sudahlah, sudah nyaman kok, sudahlah selama ini enggak kenapa-napa kok. Nah itu yang harus kita hati-hati. Ketika Tuhan kasih visi, satu visi yang besar, jelas, kita sepakat bersama, kita imani itu dari Tuhan, kita harus mau kerjakan, berjuang, berkorban. Karena bagi orang percaya tidak ada yang mustahil kalau kita bersama dengan Tuhan. Terakhir ya, ini ya, jangan melihat kepada kelemahan ya, keterbatasan. Karena kalau mau cari kelemahan, mau cari keterbatasan, 1000 kelemahan juga bisa kita cari. Bisa enggak? Kalau kita mau cari kekurangan, kita mau cari kelemahan, 1000 pun bisa kita tulis di sini satu hari ini. Betul? Untuk gereja kita 1000 pun bisa ya. Tak cukup satu hari mungkin kita nulisnya, kita cari-cari terus. Tapi janji firman Tuhan apa? Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita boleh terus kerjakan firman Tuhan ini, kita kaya dalam perkataan ya. Rencana Tuhan bagi gereja kita pasti adalah rencana yang terbaik, selama kita boleh terus memperkatakan perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat, yang membangun satu dengan yang lain. Mari kita bangkit berdiri, bangkitkan bencana.
jemaat-Mu ya Tuhan. Karena sampai hari ini janji Tuhan akan penyertaan-Mu nyata bagi gereja, nyata bagi kami ya Bapa. Kami belum punya tempat permanen, tetapi kami bersyukur karena sampai hari ini kami boleh datang menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, beribadah di tempat ini. Itu jauh lebih indah bagi kami Bapa. Terus membawa gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman ini boleh kami imani. Jika kami terus membangun gereja ini dengan perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan-perkataan iman, kami percaya kami akan menuju kepada tujuan dan tiba di sana seperti yang Tuhan tentukan. Apapun yang Tuhan mau kerjakan melalui gereja ini, yang Tuhan mau nyatakan, singkapkanlah Tuhan dengan jelas, sehingga telinga kami semuanya boleh mendengar, dan olehnya kami boleh sepakat untuk melangkah, dan kami mau berjuang untuk itu Bapa. Kami banyak kelemahan, kami banyak keterbatasan, tetapi kami mau pegang janji Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi gereja ini. Berkati kami Tuhan, panitia penolong yang tak lama lagi akan berganti. Tuhan boleh persiapkan siapapun yang Tuhan rindukan. Biarlah ketika nanti yang terpilih, yang memberikan hatinya kepada Kristus, yang mau mengambil start itu dan mau berjalan bersama dengan jemaat, panitia penolong yang lain untuk melangkah di dalam Tuhan. Kami terus membawa gereja-Mu, jemaat-Mu, kami membawa dalam doa untuk Mbah Lukisma, Us, Mbah Wiwi, Budiman yang sampai saat ini masih terus berjuang di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Kami bersyukur sampai saat ini kami melihat bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan menopang, Tuhan memberi kekuatan. Tubuh jasmani mereka boleh lemah, tetapi hati mereka tetap kepada Yesus. Iman mereka tidak tergoyahkan. Dan kami percaya Bapa, Kau akan memberkati keluarga masing-masing untuk boleh terus menjadi penolong bagi mereka ya Bapa. Diberkatilah para sepuh yang lain. Kau boleh menjagai keluarga Busenang, Bubur, Pak Tris, Pak Wiwi, dan juga diberkatilah keluarga-keluarga muda Tuhan. Terima kasih Bapa kalau masa pandemi ini tidak menghalangi kami untuk melihat betapa baiknya Tuhan atas kehidupan keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas anak-anak kami Bapa. Kami tetap menikmati susu dan madu yang daripada Tuhan oleh karena kasih. Dan kami percaya Tuhan akan terus menjaga anak-anak kami, tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka. Kami yakin Tuhan, Engkau yang akan menuntun. Jagai anak-anak muda di gereja ini Bapa, kekudusan hidup mereka, sekolah mereka, cita-cita mereka, biarlah semuanya diletakkan hanya kepada tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu, membawa kota kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hanya berserah kepada Engkau ya Bapa. Kapan Tuhan akan memulihkan, kami hanya berserah kepada Tuhan. Tapi satu hal yang kami yakin, anak-anak Tuhan yang setia akan mengalami sukacita kapanpun Engkau boleh panggil, dalam situasi
situasi, dalam keadaan apapun. Karena ketika Tuhan memanggil kami ada bersama dengan Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah kami Tuhan, kami bersyukur dan kami akan pulang. Kami percaya Engkau memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara, penyadakan tangan kita akan menerima berkat daripada Dia. Kasih dari Bapa di dalam surga memberkati Bapak Ibu Saudara. Persekutuan yang manis dari Tuhan Yesus menopang kehidupan Bapak Ibu Saudara, serta kekuatan pimpinan dari Roh Kudus menuntun kita tetap setia sampai Maranatha. Terima kasih Yesusku. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan membacakan untuk yang bertugas minggu depan. Hari Minggu tanggal 6 Desember, firman Tuhan oleh Pendeta Thomson, WA Bapak Samudro, Singer Saudari Lisa dan Bapak Wawan, persembahan Ibu Anti, LCD Saudara Bayu. Saya ulangi untuk hari Minggu tanggal 6 Desember, firman Tuhan oleh Pendeta Thomson, WA Bapak Samudro, Singer Saudari Lisa dan Bapak Wawan, persembahan Ibu Anti dan LCD Saudara Bayu.